Video kali ini akan mengulas tentang kesaksian ex-Kapten Wahyudi, mantan pejabat sementara Danyon Brigif 1 Kodam Jaya yang berada di bawah komando ex-Kolonel Latif. Kesaksian Kapten Wahyudi ini diberikan ketika dia dihadapkan sebagai saksi terhadap terdakwa ex-Letkol Untung Syamsuri di depan Mahkamah Militer Luar Biasa seperti dikutip dari buku Di Hadapan Mahmilub II di Jakarta, Perkara Untung, yang diterbitkan Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat. Di awal persidangan, Hakim Ketua bertanya kepada Kapten Wahyudi apakah akan merubah keterangan yang telah diungkapkan dalam pemeriksaan pendahuluan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan. Kapten Wahyudi menjawab tidak akan merubah. Selanjutnya Hakim Ketua bertanya tentang apa tugas Kapten Wahyudi dalam gerakan 30 September. Kapten Wahyudi pun menjawab, tidak ada tugas. Hakim Ketua kembali bertanya lagi, baik, saya akan menanyakan kepada Saudara Wahyudi, apakah pernah mengikuti rapat-rapat bersama-sama dengan terdakwa Untung tentang akan adanya gerakan 30 September? Wahyudi menjawab, pernah. Baik, pernah. Coba ceritakan tentang rapat-rapat yang pernah saudara ikuti itu, tanya Hakim Ketua lagi. Ini jawaban Kapten Wahyudi. Rapat pertama kira-kira bulan Agustus di rumah saya. Pada waktu itu sebenarnya saya tidak tahu akan diadakan rapat. Akan tetapi kemudian datang Kolonel Latif dengan 2 orang. Kemudian seorang lagi dan sesudah itu bicara-bicara di rumah mengenai kekeluargaan. Sesudah saya berbicara dengan Kolonel Latif, maka datang Letkol Untung yang datang belakangan. Kemudian yang paling akhir datang adalah Mayor Sigit yang bersama dengan Kolonel Latif adalah yang bernama Syam dan Pono itu saya tidak mengetahui siapa mereka itu. Tetapi mereka adalah orang-orang sipil. Pada waktu rapat di rumah kami, menurut pendapat saya tidak rapat, sebab tidak ada yang memimpin dan menurut pendapat saya hanya merupakan perkenalan saja. Kemudian dijelaskan oleh Saudara Syam bahwa rapat itu mengenai kegentingan dewasa ini. Artinya bahwa keadaannya adalah begitu genting antara golongan dengan golongan. Maka kita harus menyelamatkan revolusi, mengamankan revolusi dan menyelamatkan pemimpin besar revolusi. Kemudian sesudah itu pertemuan-pertemuan selanjutnya diadakan di rumahnya Kolonel Latif di Cawang kira-kira dalam bulan Agustus. Di sana juga Saudara Syam ini menjelaskan mengenai hal-hal seperti itu. Artinya soal-soal di mana makin gentingnya keadaan pada waktu itu. Sudah itu dijelaskan juga mengenai pengamanan revolusi, keselamatan revolusi dari jalannya revolusi itu dan keamanan pemimpin besar revolusi. Kemudian setelah kami ada persoalan sendiri di batalion. Pada waktu itu saudara terdakwa Untung menghampiri saya di rumah untuk diajak rapat lagi. Tetapi saya tidak mau datang dengan alasan kami ada konsolidasi dan oleh atasan kami diperintahkan untuk tetap membuat nama baik dari Arsu ini. Sesudah itu tidak pernah ikut rapat lagi. Hakim Ketua bertanya lagi, apakah akan ada yang ditambahkan? Kapten Wahyudi menjawab, sudah tidak ada lagi. Kembali Hakim Ketua bertanya, apa yang dijelaskan oleh Syam dalam rapat-rapat itu? Wahyudi menjawab, yang dijelaskan Syam dalam rapat itu mengenai pengamanan pemimpin besar revolusi dari rongrongan kontra revolusi. Itu saja, tidak ada lain-lain yang diterangkan lagi. Syam itu dari golongan mana? Tanya Hakim Ketua. Kapten Wahyudi menjawab, tidak tahu. Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada auditor untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Kapten Wahyudi sebagai saksi. Auditor pun memulai pertanyaannya. Saudara Wahyudi, berapa kali diadakan pertemuan di rumah saudara? Dijawab Kapten Wahyudi, pertemuan di rumahnya digelar 2 kali. Auditor kembali mengajukan pertanyaan. Waktu pertama kali itu, saudara sebut tadi sebagai perkenalan. Apakah saudara tidak kenal semua pengunjung? Kapten Wahyudi pun menjawab, tidak kenal semua. Yang saya kenal ialah ex-Kolonel Latif, ex-Letkol Untung dan ex-Mayor Sigit. Waktu diadakan pertemuan itu, siapakah yang mempunyai inisiatif? Artinya untuk mengadakan pertemuan perkenalan, tanya auditor lagi. Kapten Wahyudi menjawab, bahwa yang punya inisiatif adalah Saudara Syam yang pada waktu itu sehabis perkenalan dan membicarakan mengenai soal-soal keluarga lalu permisi dan kita lanjutkan omong-omong lagi. Bukan itu yang saya tanyakan. Apakah diadakan rapat lagi di rumah saudara dan hal-hal apakah yang dirundingkan? Kata auditor menyela dengan pertanyaan. Kapten Wahyudi menjawab, katanya pada waktu itu semua belum mengetahui. Pembicaraan hanya sekitar kekeluargaan dan tugas-tugasnya sebagai komandan batalion pada waktu itu. Auditor kembali bertanya, apakah saudara tidak heran?
bahwa pada ketika itu datang Kolonel Latif yang notabene adalah atasan saudara. Kapten Wahyudi menjawab, tidak. Apakah sering datang di tempat saudara? Tanya auditor lagi. Wahyudi menjawab, tidak. Tetapi pada waktu saya timbang terima beliau itu hadir. Menanyakan rumah saya di mana. Kemudian saya sebagai orang timur mengatakan, datanglah kolonel ke rumah. Auditor bertanya lagi, apakah kedatangan saudara Latif, Untung dan Sigit kebetulan saja atau memang sudah ada rencana sebelumnya? Wahyudi menjawab, saya tidak mengetahui. Tetapi pada waktu saya di rumah itu beliau-beliau ini datang. Pernahkah saudara terdakwa Letkol Untung memberikan jawaban atas salah satu pertanyaan waktu Syam mengatakan untuk menyingkirkan kaum kabir perlu diadakan demonstrasi besar-besaran kalau perlu dengan senjata? Tanya auditor. Ya pernah, jawab Kapten Wahyudi. Menurut Kapten Wahyudi, kemudian Letkol Untung mengatakan bahwa batalion seluruhnya dapat dipakai kecuali yang bertugas khusus. Pada waktu itu memang demikian, kata Wahyudi. Kembali auditor bertanya, bagaimana peranan terdakwa Letkol Untung dalam gerakan 30 September ini? Wahyudi menjawab, pada pertemuan yang kami ikuti sebenarnya kami semuanya mendengarkan penjelasan dari saudara Syam. Selanjutnya waktu saya diajak kelima kalinya saya tidak mau. Saya tidak datang. Siapa yang mengajak dan apa sebab tidak datang? Tanya auditor lagi. Wahyudi menjawab, yang mengajak adalah Letkol Untung, tetapi pada waktu itu saya mengatakan ada peristiwa yang paling penting, di mana saya sebagai komandan batalion harus menyelesaikannya. Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada pembela Letkol Untung jika ingin bertanya kepada Kapten Wahyudi sebagai saksi. Tetapi pembela Letkol Untung menjawab tidak ada yang ditanyakan. Lalu Hakim Ketua mengajukan satu pertanyaan kepada terdakwa Letkol Untung. Saudara Untung, bagaimana pendapat saudara mengenai keterangan-keterangan daripada saksi Wahyudi? Tanya Hakim Ketua. Letkol Untung menjawab, setuju atas keterangan saksi tetapi itu terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Baik, tapi bagi mahkamah itu sudah cukup, kata Hakim Ketua. Setelah Hakim Ketua menganggap cukup keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi Wahyudi, maka Hakim Ketua meminta kepada auditor agar dipanggil masuk saksi yang keempat.